dan cerita tentang lingkaran yang mereka sebut dengan keluarga. Perlakuan lembut dan hangat dari seorang ibu yang terus memberikanku rasa nyaman. Sosok ayah yang membuatku selalu merasa aman dan percaya diri dalam setiap langkahku. Namun, apa jadinya bila hanya tinggal aku tanpa sosok ayah, tanpa sosok ibu, hanya ada aku dan dengan ketidakmampuanku. Dan sekarang aku selalu merasa sendirian. Awalnya saya masuk ke sini hanya ngaji awal-awalnya. Itu pun diajak sama saudara saya ngaji. Saya tinggal bertiga. Ayah dan ibu saya sudah pisah dari saya kecil dan umur adik saya 2 bulan. Jadi banyak orang yang, kok tukang foto bangun pondok ya gitu. Kok ya begitulah pokoknya, padahal kita kecilnya saya mondok pesantren. Bahkan kakek saya kedua adalah kiai gitu. Awalnya tidurnya itu di atasnya tuh asbes panas banget, itu panas banget. Bahkan sempat saya lagi di bawah, asbes itu terbang. Baru datanglah saya ambil dia dari orang tuanya, saya minta dia untuk nemenin juga di pondok pesantren. Terus aja seperti itu. Dan juga dulu saya tidurnya itu masih di kamar mandi. Ayah saya dipanggil waktu tanggal 27 Agustus, hari Jumat. Ayah saya meninggalkan kami. Saya pasrah ya Allah. Dari mulai tempat, biaya, dan makan bahkan, saya yakin sama Allah aja udah. Saya pasrah. Kalau emang Allah sayang sama anak-anak menghafal Quran, sayang dengan mereka yang orang-orang menuntut ilmunya Allah, pasti Allah akan jamin segala-galanya. Saya hanya wasilah. Akhirnya sampai sekarang. A adalah orang yang pengganti sosok ayah yang benar-benar ngurus saya dari saya kecil, segalanya semuanya dari atas sampai bawah, maksudnya dari pakaian, makan, tidur, A yang selalu ada buat saya. Saya makin semangat. Kok saya kepilih untuk nemenin anak kecil gitu. Saya bersyukur karena dari AA karakter saya dirubah, mental saya dibikin kuat. Amanah anak yang datang ke tempat ini pasti mereka itu akan membawa dampak kebaikan buat saya. Nasihat, rezeki, dan nanti akhirnya akan bawa pertolongan buat kita semuanya di hadapan Allah SWT. Yakin aja. Pertama yang saya ucapkan adalah maaf. Karena saya banyak repotin. Yang kedua terima kasih. Udah buat saya seperti ini. Jujur aja Kang, saya kalau keluar malah kadang-kadang ya kurang betah kalau keluar. Keinget terus sama anak-anak. Saya sayang A, saya sayang Teteh. Memang kita terlihat ngapain sih ngumpulin uang seperti ini buat mereka gitu. Tapi di satu sisi saya ngerasain gimana sih jadi memposisikan diri seperti mereka. Yang sebagian besar yang saya tahu adik-adik santri di sini di pondok itu ada sebagian yang tidak punya orang tua. Nah, di sini saya memposisikan diri seperti mereka yang tidak punya orang tua lagi, yang dimana yang nggak ada ngurusin, yang nggak ada yang perhatian sama mereka, tapi mereka di pondok tuh begitu bahagia, tetap ceria. Nah, di situ, masya Allah. Jadi harta tuh kan hanya titipan ya. Seberapapun sedekah yang kita berikan, insya Allah akan kembali kepada kita dan pahala itu juga akan menjadi amal jariah buat kedua orang tua. Segimana caranya juga kami ingin dianggap menjadi keluarga kalian semua. Ketika kalian kelak, sudah Allah takdirkan di surganya, di jannahnya, ketemu Rasulullah. Dan di saat di sana tidak ada kita-kita ini sayang, tolong ya, hafalkan wajah-wajah ini yang penuh dosa ini, tarik ke surga. Sampaikan salam sama Allah, sama Rasul. Ya Allah, ya Rasul, ada abang kakak yang pikul beras panas-panasan, ada abang kakak yang bawa hadiah lari-larian, ada abang kakak yang suka ngusep-ngusep kepala saya. Dan itu Masya Allah Tabarakallah. Mudah-mudahan cerita ini indah suatu saat nanti di akhirat. Terima kasih sudah peduli sama kami. Semoga Allah yang bisa balas semuanya. Kami hanya bisa doa. Semoga
nanti besar kami bisa seperti abang-abang, tete-tete bisa berbagi. Karena kami juga kepengen bisa berbagi, tidak hanya dikasih. Dengan mereka ngeliat senyuman mereka itu jadi Masya Allah, itu udah bahagia. Itu kayaknya lelah kita tuh terbayar. Puas ya? Banget. Waalaikumsalam. Ya Allah, tabarakallah. Ya, terus semangat ya. Semangat, semangat. Terima ya, Alhamdulillah, satu ya. Nanti bagi ya sama kawan-kawan juga ya. Walaupun menang lomba di Kobong, mau kemanapun pastiin. Ya. Terima, yuk. Barakallah. Alhamdulillah, terima kasih. Nggak bisa tahan. Lanjut. Nggak bisa. Nggak apa-apa. Gak usah sedih. Jika ayah dan ibu sudah dipanggil terlebih dahulu, mereka lebih sayang. Tempatkan surga jannah, selalu tersenyum. Melihat adik-adik semangat menghafal Al-Quran, bangga dengan anak-anaknya yang ada di barisan para ahlul karimah. Sedangkan di luar sana masih banyak anak yang bermain, yang jalan, yang bisa melakukan aktivitas apapun. Tapi kalian kuat, kalian anak yang hebat. Kalian mampu memilih pondok pesantren menjadi tempat kalian bermain, belajar, menjadikan tempat ini nyaman untuk kalian berteduh. Ini sudah hebat banget. Bahkan saat ini Allah angkat derajat kalian dengan wafatnya ayah kalian. Itu hal yang tidak bisa didapat dari anak yang lain. Kalian terus kuat ya, jangan sia-siakan perjalanan ini. Kalaupun lelah, mengeluhlah hanya kepada Allah. Tapi teruslah melangkah ke depan, gapailah keinginan kalian. Banggakanlah semua orang yang ada di sekitar kalian. Jangan sedih, ada banyak orang yang perhatian dengan kalian, termasuk AA. AA di sini bisa menjadi sahabat kalian, guru kalian, bahkan menjadi orang tua pengganti untuk kalian. Jadilah orang yang bermanfaat, teruslah bersyukur. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Kini aku sadari, kacamata yang selama ini aku pakai terlalu kecil. Aku yang selalu mencari mata air hingga lupa bahwa langit pun mampu membawa air. Mereka, sosok orang tua itu, yang bernilai lebih dari sekedar ikatan darah. Ikatan yang tanpa disadari telah tersimpul begitu kuat. Aku berdoa agar dengan ikatan ini aku mampu menarik kalian dari panasnya tempat itu. Aku sayang. Tidak, aku cinta kalian.